Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Daily. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pemikiran Imam Al-Ghazali. Ini tema kita hari ini adalah sinergi antara filsafat, ilmu, dan agama untuk membentuk insan kamil. Oke, kita awali dulu dari biografi singkat dari Imam Ghazali. Kita tahu sendiri bahwa Imam Ghazali itu adalah seorang tokoh polimet. Beliau ini adalah seorang filsuf, kemudian ilmuwan, dan juga seorang sufi, ahli tasawuf. Jadi pada era beliau, yaitu pada sekitar abad ke-11 ya, atau abad 10 menuju abad ke-11, tepatnya pada kekhilafahan dinasti Abbasiyah tentunya. Jadi beliau ini sejak kecil memang sangat sangat besar giroh ilmiahnya, dan kemauan untuk belajar, untuk mempelajari segala bidang ilmu itu luar biasa, sehingga menjadikan beliau ini sebagai sosok polimet yang handal. Bahkan beliau juga punya gelar yaitu Hujjatul Islam, atau tempat untuk menentukan ya, atau tempat bersandar lah kira-kira begitu, untuk menentukan hukum-hukum Islam. Karena saking ahlinya beliau dari segi filsafat, kemudian dari segi keilmuan, dan juga dari segi keagamaannya. Nah, bahkan pada masa-masa keemasannya, Imam Ghazali ini juga termasuk salah satu tokoh di dalam Madrasah Nizamiyah yang dulu itu sempat menjadi madrasah terbesar ya di eranya. Oke, saya awali dulu pemikiran dari Imam Ghazali ini yang terkait dengan filsafat ya. Menurut beliau, filsafat ini memang sangat berguna untuk peradaban manusia. Tetapi masalahnya, kalau filsafat ini dikaji secara langsung ya, tanpa ada pendalaman keagamaan terlebih dahulu, maka filsafat ini akan sangat berpotensi untuk menjerumuskan pemikiran manusia yang tentunya sangat objektif, ini menjadi sangat subjektif seperti itu. Mestinya pemikiran itu harus bersifat objektif, tetapi tidak mungkin akan menjadi objektif begitu saja karena memang setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda. Untuk itu, subjektivitas inilah yang kemudian dianggap berbahaya, ya, karena filsafat memang berakar dari nalar-nalar atau pemikiran akal manusia secara murni. Maka menurut Imam Ghazali penting kiranya untuk mendahulukan keilmuan keagamaan. Dalam hal ini adalah nilai-nilai tauhid untuk kemudian menjadi dasar dari filsafat itu sendiri. Ya, bahkan Imam Ghazali juga memiliki suatu kitab satu kitab khusus yang berisi mengenai bantahan terhadap inkoherensi pemikiran filsafat. Dalam hal ini Al-Ghazali juga membantah pemikiran dari para filsuf muslim ya, seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi, yang memang ada beberapa pemikiran yang menurut Al-Ghazali ini agak melenceng begitu. Bukan kemudian ini menjadi suatu tanda kekufuran, tidak, tetapi memang kalau kajian filsafat seperti ini kalau tidak didasari dengan keilmuan pemahaman keagamaan yang benar, maka bisa saja menjerumuskan para pelakunya kepada lembah kemusyrikan. Nah, apa yang dikritik oleh Al-Ghazali dari Ibnu Sina dan Al-Farabi ini ada beberapa hal ya. Saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu seperti kemutlakan hukum alam ya. Jadi hukum alam itu seolah-olah berjalan secara mekanis dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui hal-hal detail seperti itu. Itu menurut Ibnu Sina dan Al-Farabi. Nah, inilah yang kemudian dibantah oleh Al-Ghazali bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta itu semestinya memiliki satu pengetahuan yang mendetail ya terkait dengan apa-apa yang ada di dunia ini, termasuk di dalamnya hukum alam yang memang seolah-olah berjalan mekanis seperti itu ya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana pemikiran Al-Ghazali dalam mengcounter inkoherensi pemikiran filsuf muslim pada era-era sebelumnya. Nah, jadi ya wajar saja ya ketika ada satu pemikiran yang kemudian ada counter attack atau pemikiran lain yang kemudian tidak sejalan dengan itu dan kemudian dibantah seperti itu ya. Dan itu juga terjadi pada Imam Ghazali itu sendiri. Ya, jadi kitab Tahaffudzul Falasifah atau inkoherensi para filsuf ini pun juga tidak lepas dari kritiknya. Pada saat itu yang mengkritisi adalah Ibnu Rus, ini ulama setelahnya ya. Walaupun demikian, bantahan dari Ibnu Rus ini tidak begitu populer ya, artinya tidak sepopuler
bagaimana cara Imam Ghazali ini mengkritisi pemikiran Ibnu Sina dan Al-Farabi sebelumnya. Oke, untuk itulah kemudian Imam Ghazali memiliki tren terbaru ya, yaitu untuk membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama. Ya, dalam kitabnya yang berjudul kitab Ihya Ulumuddin, tentunya teman-teman juga sering mendengar dan bahkan ada beberapa yang sudah mengkaji ya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu memang isinya adalah kaidah dan prinsip-prinsip keislaman untuk menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs ya. Jadi bagaimana cara kita sebagai seorang manusia yang memang berposisi sebagai seorang khalifah, sebagai seorang makhluk tentunya ciptaan Allah seperti itu ya. Tazkiyatun nafs atau menyucikan jiwa itu merupakan sesuatu yang memang wajib kita lakukan untuk memberangus penyakit-penyakit hati ya. Dan tentunya bagaimana cara mengobati penyakit hati itu serta mendidik diri kita dan jiwa kita menuju arah yang benar. Nah, itulah yang kemudian menjadi satu esensi dari pemikiran Imam Al-Ghazali ya, terkait dengan bagaimana sofistik itu ya. Inilah juga salah satu embrio dari pemahaman tentang tasawuf yang benar. Jadi di sana akan memunculkan suatu perbuatan yang akan muncul secara otomatis tanpa dipikirkan terlebih dahulu, yang kemudian hari ini kita sebut dengan karakter, atau dalam bahasa Islaminya adalah ya akhlak seperti itu ya. Jadi untuk memunculkan akhlak ya, akhlakul karimah itu ini memang perlu pemahaman sekaligus pendalaman dan penyucian jiwa itu tadi. Sehingga ketika kita misalkan jatuh begitu ya, ini yang keluar dari mulut adalah sesuatu yang baik-baik. Misalnya innalillah. Nah, seperti itu. Bukan menyebutkan nama-nama hewan dari satu kebun binatang ya, tidak. Tetapi memang ini harus memunculkan akhlak seperti itu butuh pembiasaan ya, butuh penyucian jiwa ya, butuh pemahaman yang tepat sehingga apa yang kita keluarkan baik itu perkataan, perbuatan ya, tindakan itu semuanya memang sudah terkontrol secara otomatis. Nah, itulah yang kemudian digaungkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, kebangkitan ilmu-ilmu agama. Nah, ini juga yang kemudian memunculkan polemik dikotomi keilmuan ya, di mana orang-orang pada era itu lebih menggandrungi pengkajian ilmu agama daripada ilmu-ilmu dunia, misalkan sains begitu ya. Jadi seolah-olah sains kemudian ditinggalkan perlahan demi perlahan. Tetapi tidak kemudian ditinggalkan secara total, tidak demikian. Memang ada kecenderungan untuk lebih mengkaji keilmuan agama karena yang memang pengaruh dari Imam Ghazali ini salah satunya ya. Kemudian terkait dengan pentingnya pendidikan karakter ya. Kalau tadi kita sudah membahas dari segi filsafat, kemudian dari segi keilmuan yang memang cenderung kepada ilmu agama ya. Jadi ini akan memunculkan sebuah implikasi logis ya terkait dengan pendidikan karakter yang selama ini juga sangat sering kita bahas di dalam kajian pemikiran atau juga pendidikan Islam di Indonesia. Nah, kalau terkait dengan pendidikan karakter atau dalam bahasa lainnya adalah akhlak tadi ya. Ini di dalam kitab Imam Ghazali yang berjudul Ayyuhal Walad ya, wahai anak-anakku gitu. Ini berisi mengenai nilai-nilai pendidikan karakter yang yang relevan dengan nilai-nilai keislaman gitu. Dalam hal ini metode yang dipakai untuk menanamkan pendidikan karakter itu diantaranya adalah mengenai keteladanan. Ya, sebagai seorang pendidik memang harus memberikan teladan yang benar kepada peserta didik supaya mereka memiliki role model yang jelas. Jadi kalau ditanya anak-anak itu siapa idola kalian ya, tentunya memilih idola yang tepat. Siapa? Rasulullah SAW misalnya begitu. Bukan kemudian menyebut artis-artis atau ya penyanyi-penyanyi itu ya. Tapi kita harus memilih role model yang tepat ya, sehingga yang memberikan keteladanan itu memang harus orang-orang yang betul-betul berwibawa dan seterusnya, memiliki karakter yang baik. Kemudian melalui nasihat atau ibroh ya. Jadi melalui nasihat inilah kemudian pendidikan karakter bisa diwariskan seperti itu. Ada juga mengenai kisah-kisah ya. Jadi metode berkisah atau bercerita itu juga sangat bagus untuk menumbuhkan karakter Islami dan karakter-karakter yang luhur di dalam diri peserta didik. Nah, kemudian ada juga pembiasaan. Ini yang lebih lebih mengena menurut saya ya, karena kalau mengajarkan dan mewariskan karakter atau akhlak Islami, maka ini butuh pembiasaan yang kontinu. Lihat teman-teman kita yang ada di pondok pesantren. Mereka sangat bagus sekali ya terkait dengan akhlak dan perilakunya. Dan tentu saja tata krama, tata berucap ini karena apa? Karena dibiasakan.
Dari sejak bangun tidur pagi-pagi sampai kepada tidur lagi, banyak sekali kegiatan yang sangat suportif yang mendukung penumbuhan karakter Islami, nilai-nilai keislaman itu. Sehingga tidak heran yang lulus dari pondok pesantren itu mayoritas memang memiliki akhlak yang baik, memiliki perilaku dan juga tutur kata yang mulia. Nah, jadi dari penjelasan saya tadi, untuk mewujudkan sosok insan kamil ya, ini memang butuh sinergi antara filsafat, kemudian ilmu dan juga agama yang nantinya akan memunculkan satu karakter Islami atau akhlak yang kita bahas tadi di sub pembahasan terakhir tadi itu. Oke, jadi pertanyaan hari ini sangat gampang ya. Bagaimana penerapan pemikiran Al-Ghazali di dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia? Silakan berikan argumentasi terbaik kalian dan dijawab ya menggunakan referensi yang valid. Kita akan lanjut diskusinya pada kelas online kita. Oke, tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.